Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Firdaus. Saya mahasiswa Politeknik Gaya Tunggal, jurusan Teknik Elektronika. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pada teman-teman nih cara penggunaan dari Excel, satu rumus Excel ya, agregat. Agregat itu apa sih? Agregat itu rumus Excel yang biasa digunain untuk menjumlahkan data, meskipun data itu ada error, ada data yang disembunyikan misalnya. Kalau kayak gini kan datanya disembunyiin nih, jadi misalnya kita ada yang error itu berupa ref ya, jadi misalnya kita jumlahin pun di rata-rata misalnya tuh nggak bisa, soalnya ada errornya. Misalnya nih, kita coba dulu. Mana tadi? Nah, kita coba jumlahin ya. Kalau kayak gitu nggak bisa, soalnya ada error. Nah, nanti kalau kayak gini kan nggak bisa dijumlahin, mungkin bakal makan waktu juga ya kalau dijumlahin tuh, kalau nggak bisa gitu. Nah, sekarang tuh saya bakal menjelasin cara menjumlahnya, meskipun ada data yang error, meskipun ada yang data di hide, misalnya kan bisa di hide nih. Nah, di hide, nah kan ada yang di hide tuh. Caranya gimana sih? Nah, kita bisa pakai rumus namanya agregat. Nah, rumus satu simple ya, lumayan simple. Kalian bisa ketik sama dengan, terus ketik agregat. Nah, di sini tuh ada menu pilihannya lumayan banyak ya. Nah, kita tuh ntar masukin kode misalnya 1, 2, 3 atau sampai lumayan banyak ya, sampai di sini sampai 19. Misalnya kode satu tuh apa? Kode satu tuh bisa buat ngitung average atau rata-rata, atau kalau selanjutnya kode yang nomor 2 tuh count, atau biasanya tuh digunain buat menghitung dari data sini yang D2 sampai D13. Nah, kalau count A itu buat menghitung juga, tapi bisa menghitung yang huruf ini nih, ada berapa banyak data, kan ini ada lumayan banyak ya. Terus max atau max itu di nomor 4, biasa digunain buat mencari nilai tertinggi dari satu data, misalnya dari 12 juta sampai 11 juta tuh yang paling tinggi yang mana tuh. Nah, kalau yang min untuk mencari nilai terendah dari satu data juga, sama kayak tadi. Ini ada produk, ada standar deviasi, ada standar deviasi P, ada sum untuk menjumlahkan, ada var S, ada var P, ada median untuk mencari nilai tengah ya, ada mode single, ada large, ada small, ada persentil, ada kuartil, ada persentil exclude, ada kuartil exclude juga. Nah, teman-teman milih tuh mau gunain yang mana, karena di sini menunya ada total, jadi kita bakal jumlahin nih. Total tuh ada di urutan nomor berapa? Total tuh ada di, kan total tuh sum ya, berarti di sum. Kalian pilih yang 9, berarti 9. Jangan lupa titik koma, atau laptopnya mungkin ada yang beda, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, ntar ada kode lagi di sini. Kalau kode 0, teman-teman tuh ignore nice subtotal and aggregate function. Nah, itu buat tidak memperdulikan nice subtotal dan aggregate function. Nah, kalau yang kode nomor 1 itu untuk teman-teman tuh nggak mau ngepeduli ini, kan udah jumlahnya nggak dipeduliin, walaupun ada row yang di hide, dan ini juga. Terus yang nomor 2 untuk nggak ngepeduliin kalau ada error value dan nice subtotal agregat. Nah, kalau yang nomor 3, teman-teman tuh buat penjumlahannya nggak meduliin, meskipun ada hidden row atau row yang disembunyiin, ada error value sama ini. Kalau nomor 4 tuh nggak meduliin apa-apa, jadi tetap dijumlah aja. Kalau nomor 5 itu buat nggak meduliin hidden row. Nomor 6, ini nomor 5 nggak meduliin hidden row, tapi tetap nggak peduliin kalau misalnya ada error value. Jadi kalau ada hidden row tapi ada error value, itu sama aja bisa dijumlahin. Kalau yang ignore error value
dia tuh nggak medulin ada error value, tapi misalnya ada hidden hidden row yang ada di satu tabel, dia tuh nggak bisa, soalnya cuma ada error value doang. Nah, yang paling digunain tuh nomor 7, ignore hidden row and error value. Jadi dia tuh nggak meduliin kalau ada hidden row atau error value, tetap dijumlahin. Nah, teman-teman masukin angka 7 ya. Habis itu titik koma lagi. Teman-teman habis itu ada kan pilihannya kan, function name-nya udah dimasukin nomor 9, ada optionnya yang buat tadi yang nggak medulin apa persyaratannya kan. Nah, selanjutnya itu ada array. Array itu data yang ingin teman-teman masukin nih, misalnya dari D2 sampai D13. Kalau tadi kan nggak bisa. Kalau sekarang tuh, nah, datanya tetap muncul. Nah, misalnya contoh lain, kita ganti misalnya ini nih, kita sembunyiin datanya, kita hide. Nah, itu masih bisa dihitung, tapi data hide-nya nggak kehitung. Misalnya yang lain juga kita sembunyiin banyak ya misalnya. Nah, ini nggak kehitung. Kalau ada error pun tetap nggak kehitung ya. Misalnya kita kasih X di sini, nah, itu kan error ya datanya, jadi nggak kehitung dia. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan pada video agregat kali ini. Mungkin yang perlu diperhatikan tuh cara penggunaan kodenya ya, kayak tadi misalnya kita ulang lagi deh, rumus agregat. Perhatiin kode yang teman-teman pengen bikin nih, misalnya function name itu harus kalian perhatiin juga. Function name itu yang mana, pilih. Kalau pengen merata-rata average, kalau pengen nambah ya sum, kalau cari data yang tertinggi yang max. Misalnya kita coba yang max ya, 4. Masukin yang ini kayak tadi aja, yang ref, yang nomor 7, yang ignore hidden row sama error value, yang nggak meduliin error value atau hidden row. Kalian titik koma lagi, masukin datanya, array. Nah, jadi data ini tuh bakal nyari yang nilai tertinggi. Nah, nilai tertingginya kan 17 juta. Nah, coba lagi mungkin yang max. Yang max tuh tadi kalau nggak salah nomor yang min tuh kalau nggak salah nomor 5 ya. Nomor 5 tuh tinggal kalian pilih yang nomor 5. Nah, jadi paling kecil tuh 1.700.000. Nah, mungkin di kesempatan kali ini videonya cukup sampai situ aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.